Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberi kesehatan ya. Dan tetap di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke? Oh ya teman-teman, sebagai umat yang beriman, sudahkah kita renungkan kenapa COVID-19 ini bisa terjadi di negeri kita? Sebagai umat yang beriman, tentu kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Pertanyaannya, kenapa sih wabah atau COVID-19 ini menyerang kita semua tanpa pandang bulu? Baik orang kafir maupun orang beriman, bahkan ulama sekalipun. Terlebih lagi hampir seluruh masjid ditutup untuk beribadah dengan alasan social distancing. Bahkan Masjidil Haram, Ka'bah, tempat umat Islam beribadah ditutup dan terancam tidak bisa melakukan ibadah haji di tahun ini. Nah, kali ini kita akan merenungkan dan mentadabburi 4 ayat di Al-Quran yang berkenaan tentang musibah saat ini. Yang pertama, surat ke-8 Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Menurut tafsir Al-Muqtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, dan waspadalah kalian, wahai kaum mukminin, satu cobaan dan ujian yang akan merata dialami oleh orang-orang yang berbuat buruk dan lainnya, yang tidak khusus cobaan tersebut mengenai orang yang bermaksud semata, tidak pula orang yang melakukan dosa tersebut, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang saleh bersama mereka sekaligus, bila orang-orang saleh itu sebenarnya mampu mengingkari kezaliman, namun mereka tidak mengingkarinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat dahsyat siksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintah dan larangannya. Sebagai umat yang beriman, kita harus waspada teman-teman, karena jika ada musibah seperti ini, bukannya maksiat saja yang terkena, kita juga bisa kena imbasnya. Allah Subhanahu wa taala dari sekitar 1400 tahun yang lalu sudah menghimbau kepada kita semua. Subhanallah. Nah, yang kedua, surah ke-11, surah Hud ayat 117. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Surat Hud ayat 117, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Menurut tafsir Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, kebaikan diri dari pribadi seseorang belum tentu memberikan kebaikan bagi orang lain, karena terkadang ia lalai dan mengabaikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Padahal syariat memerintahkan agar setiap diri memperbaiki dirinya masing-masing dan menyebarkan kebaikan kepada siapapun di sekitarnya. Oleh karena itu, jadilah Anda orang yang baik dan berbuat kebaikan. Wabah datang karena dosa yang besar dan terus-menerus dilakukan dan tidak akan diampuni jika kita tidak bertaubat. Surat yang ketiga, surat 28 Al-Qasas ayat 59. Qasas ayat 59, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Jika kita patuh kepada Allah, maka kita akan selamat seperti selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dari serangan Raja Namrud, selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, dan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang yang membencinya. Namun, jika Anda zalim, maka Anda akan sama seperti orang-orang yang Allah binasakan, seperti binasanya Raja Namrud, Fir'aun, dan orang-orang yang membenci Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, surat ke-26 As-Suara ayat 208. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ.
As-Syu'ara ayat 208 yang artinya, dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, corona adalah peringatan untuk kita semua. Hendaknya kita bertobat kepada Allah dan memperbaiki akhlak, iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan ditimpa kebinasaan akibat kekufuran dan kezaliman yang kita perbuat selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, keberkahan, keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.